Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan cara pembuatan periskop sederhana. Alat dan bahannya. Iya, itu periskop untuk apa sebenarnya? Biasa di kapal selam dipakai untuk mengintai di buteng juga, memperjelas juga apa namanya. Tapi itu yang lebih modernnya. Siapa yang sudah nonton cara pembuatan yang begitu di YouTube? Apa yang dibutuhkan? Gardus, cermin, cermin apa itu? cermin datar, yang kecil saja gitu kan kita buat yang kecil saja. Oh iya, iya. Sekarang ada cermin. Ada itu yang kayak di bedak-bedaknya. Oh iya, iya. Terus siapa yang punya? Ada ibu. Kamu jadi. Oh ada. Ada juga kan. Terus lem, terus kita butuh spidol kan kita mau ukur tuh, kita mau ukur sama penggaris, kita harus ukur supaya sama rata anunya tuh gardusnya. Itu jadi Kayak lang kan kita apa gitu. Oh iya, lakban. lem Tembak juga lakban. tembak juga. Untuk itu kan gardus, so supaya kasih cantik kita pakai kertas minyak. yang Kertas kado kan? kertas yang kilat. Yang kertas kado juga ada yang mengkilat-mengkilatnya. Oh iya iya. Oke. Kertas apa deh? Berarti yang mengkilat kita cari dia. Simer-simer. Gampang jadi ya, kalau yang saya lihat di video dia ada tinggal kasih amplop mereka. Oh, iya. Ada gambar begini, baru kasih sama besarnya itu yang satu sama yang satunya, terus itu nanti ditempel itu ada pakai itu lem tembak, terus nanti itu cerminnya dikasih satuan gitu sejajar. Oh iya, kemiringannya sama. Sama derajat kalau sama. Harus sama. Oh, Supaya iya. ada bisa kelihatan itu. Oke, bawa nih yang punya gunting. Saya ada penggarisku. Saya ada gunting. Saya ada juga gardusku. Ada lem. Ada jelem, sisa-sisanya buat kincir. Cermin, siapa yang beli cermin? Tadi Ada ini ada. Ini ada tri, ada seliha, apalagi dia. Itu saya sih berat. Gardus kita mau dapat di mana? Oh, ada ada di kios. Ada di Mampang. Yang punya Mister siapa? Saya Oh, iya. tadi ada. Spidol dan sebawa spidol. Iya, nanti berarti cara pembuatannya kita nonton, saya ikuti di YouTube dia. Sudah lihat sih, gampang. Oh iya. Oke, jadi bawa yang Kapan punya kita gunting. Itu Selesai. selesai Kincir kan hari Sabtu, besok kan? hari Minggu. Kalau bisa ada matkul hari Sabtu. Oh iya, Toh? boleh. Berarti Ada minggu kegiatannya jadi kalian kan hari Minggu. Di kosku Nggak lagi ada, kita saya kerja. kosong. Di kosku juga? Di kosku lagi? Kosmu lagi daripada Hari Minggu? Soalnya kan bekas bahan yang kan ada semua kan. yang tembakan sama kamu juga supaya sekalian gitu. Pagi sekali jam 7 gitu. Jam 8 lah. Masih Masih cuci ya hari Minggu. Jam 9 balik. Ah ya boleh. Oke, jangan lupa datang ya. Itu saja kita mau bahas, nggak ada lagi tambahan. Jadi sebentar. Apa beli kertas minyak? Ada Kado. Iya, sekali. Kan sekalian mau ambil kardus, toh? Nanti saya dan Hajra yang cari kardus. Itu juga biasa digunakan. Nah, cari kardus yang rata begitu, baru yang keras. Sampai kuat. Ada yang kayak kardusnya apa sih aqua begitu. Itu kan lembek toh. Iya, lebih sekali. Udah letoi. Bagus kalau yang kayak kardus-kardusnya kulkas. Yang tebal-tebal. atau Iya, kardus-kardusnya gitu mesin Iya. cuci. Yang tebal baru yang bersih, yang lurus dia. Selain lem tembak, pakai juga kah itu lem lem apa Bi? Kalau kita selesai. Iya, lem fox pakai. Bisa kita pakai untuk untuk lem kertas kado ini juga bisa. Itu kan tidak bisa kita pakai lem tenda atau Oh iya, tidak timbul-timbul dah. Iya. Ada di lem fox tuh. Oh, ada. Oke, apalagi yang habis nih? Oke, itu saja. Saya nggak ada lagi tambahan. Oke. Itulah hasil diskusi kelompok kami mengenai cara pembuatan periskop sederhana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.
akan diselenggarakan oleh kelompok 1 dengan pokok pembahasan mengenai periskop sederhana. Adapun rangkaian diskusi pada hari ini, yang pertama pembukaan sebagaimana telah berlangsung, yang kedua penyajian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum memulai diskusi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar proses diskusi berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum penyajian materi, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hajratul Syadiah dengan NIM A1G1211051. Perkenalkan, nama saya Asmiha dengan NIM A1G1211043. Perkenalkan, nama saya Bintang Arhanajara dengan NIM A1G1211114. Perkenalkan, nama saya Marlin dengan NIM A1G12118. Dan yang sebagai kameramen adalah Tri Handayani. Baik, selanjutnya langsung ke sesi penyajian materi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu saat ini teknologi berkembang semakin pesat dan kemampuan berpikir manusia juga semakin berkembang. Manusia selalu melakukan penelitian karena merasa tidak puas dengan teknologi yang ada, sehingga cenderung melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru di semua bidang kehidupan. Teknologi ini diharapkan dapat memudahkan segala tugas yang berhubungan dengan instrumen optik saat ini seperti periskop. Periskop mungkin terdengar sedikit asing karena kita terbiasa dengan instrumen optik lain seperti mikroskop, teleskop, dan teropong. Periskop adalah instrumen optik yang digunakan untuk mendeteksi objek tersembunyi. Periskop biasanya berbentuk memanjang dan juga dapat digunakan untuk melihat atau mengintai sesuatu dari lokasi tersembunyi. Periskop juga dapat digunakan untuk melihat objek di atas atau di bawah. Penggunaan periskop, tujuan dan manfaat: 1. Untuk mengetahui cara membuat periskop sederhana. 2. Untuk mengetahui cara kerja periskop. 3. Untuk mengetahui fungsi periskop. Saja sebelumnya kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk membacakan materi kedua, yaitu teori, di mana di sini menjelaskan bahwa penemu periskop sendiri adalah Thomas H. Dock, seorang warga Amerika Serikat. Periskop adalah sebuah teropong yang digunakan untuk kapal selam. Namun periskop tak hanya digunakan di kapal selam, namun juga berfungsi untuk melihat benda yang berada di atas ataupun di bawah kehidupan kita. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi.
2 buah cermin datar, terus ada selotip, lem tembak, kemudian ada mistar untuk mengukur sama besar kardus, kemudian ada gunting dan spidol. Prosedur kerjanya pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang tadi telah disebutkan. Yang kedua, tempel karton menggunakan lem tembak sesuai ukuran yang telah disediakan. Kemudian menempel cermin ke dalam karton dengan membentuk sudut 45 derajat pada bagian atas dan bawah, pada bagian atas ini dan yang di sini. Kemudian periskop sederhana siap digunakan. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya ke pemateri terakhir. Silakan. Baiklah, berdasarkan hasil pengamatan kami, periskop sederhana ini memiliki 2 cermin. Yang satu terletak di ujung atas atau berfungsi sebagai mata pengintipnya atau pengintainya. Yang satu lainnya terletak di dasar periskop. Prinsip kerja periskop adalah menghasilkan bayangan dengan mengulangi pantulan dari 2 permukaan cermin sejajar. Cahaya yang dipantulkan suatu benda masuk ke cermin pertama dan kemudian dipantulkan tegak lurus pada cermin kedua. Cermin kedua memantulkan bayangan tegak lurus pada mata pengamat. Refleksi ini memungkinkan Anda melihat melampaui tembok atau objek dan sudut-sudut yang sulit dijangkau mata. Contohnya, demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan yang pertama. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Untuk teman-teman yang bertanya, persilakan. Tentang periskop sederhana adalah berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, diperoleh bahwa cahaya yang memantul dari objek di sisi lain dari penghalang mengenai cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Dan itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami pada diskusi kali ini. Saya Desi Fitriani, kami undur diri dan maafkan jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum